Melanjutkan perbincangan, kita kembali lihat bagaimana suasana di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang. Memang sejak pagi tadi dilakukan pembekalan terhadap sejumlah sosok atau sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri, membantu kerja dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, ini sepertinya sudah mulai meninggalkan Hambalang dan kembali ke kediaman masing-masing karena kabarnya besok juga akan dilanjutkan kembali pembekalan ini. Kita masih akan tunggu. Dan apakah kemudian dengan usainya pembekalan di Hambalang ini artinya juga Pak Prabowo Subianto bisa meninggalkan Hambalang dan juga bisa langsung segera menuju ke Teuku Umar. Itu masih menjadi misteri. Mas Heno tadi meyakini bahwa sepertinya bukan malam hari ini dan mungkin juga bisa besok. Tapi kita masih menantikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertemuan dari dua tokoh ini masih bersifat dinamis. Seperti juga dengan hawa politik yang selalu berkembang selama ini. Kita lihat berada di dalam mobilnya para tokoh-tokoh ini, menteri di kabinet pemerintahan berikutnya di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rekan-rekan media juga menantikan di sana. Ada beberapa materi memang yang disampaikan oleh para narasumber yang memberikan pengarahan termasuk juga materi di bidang geopolitik. Acara berlangsung seperti dengan jadwal mulai pukul 9 pagi tadi. Kita lihat apakah akan bisa memberikan pernyataan kepada media. Baik, ini Gus Ipul sudah ditodong rekan-rekan media, kita dengarkan. Ada arahan khusus Pak? Baik, Menteri Sosial Saifullah Yusuf masuk kembali ke dalam mobilnya, tidak memberikan keterangan yang berarti kepada media, dan satu persatu memang peserta dari pembekalan ini meninggalkan tempat acara. Kita masih lihat, kita akan coba, memang agak susah kami dari studio untuk bisa melihat siapa yang ada di dalam mobil tersebut karena terhalang juga oleh rekan-rekan media. Kami bisa berikan informasi bahwa pembekalan di Hambalang ini masih akan terus berlangsung pada esok hari Kamis 17 Oktober dan rencananya esok akan mulai pada pukul 9 pagi. Kalau hari ini berbicara banyak mengenai geopolitik dan juga apa pengaruhnya konflik geopolitik ini terhadap eksistensi Indonesia. Besok rencananya juga akan ada arahan terkait juga dengan perkembangan teknologi yang saat ini terjadi, termasuk juga soal AI atau Artificial Intelligence. Kita akan kembali lihat memang satu persatu dari calon menteri Kabinet Prabowo Subianto sudah meninggalkan kediaman di Hambalang. Walaupun kembali kita susah untuk bisa melihat dengan jelas siapa saja sosok-sosok ini. Ya, baik, tadi kita lihat Jaksa Agung Burhanuddin, sebelumnya juga Pak Abdul Muti. Ya. Mas Umam, apa yang kalau melihat seperti ini, apakah ini memang sebuah treatment khusus mengadakan Hambalang Retreat, ada kemudian pemberian materi-materi agar mungkin mereka semua sevisi menjalankan program Pak Prabowo Subianto? Ya, memang secara umum apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Hambalang Retreat ini seolah kemudian mengingatkan kita ya pada tradisi di kepemimpinan militer. Jadi sebelum memulai penugasan, maka kemudian harus dilakukan pembacaan secara matang atas apa yang harus dilakukan ke depan. Tapi bahwa kalau misal di hari ini membahas tentang konteks geopolitik, kemudian konteks hal-hal yang sifatnya cukup strategis bagi ekonomi di Indonesia, memang itu menjadi hal yang cukup relevan. Karena bagaimanapun juga kondisi ekonomi kita tampaknya memang cukup vulnerable terhadap situasi global. Kalau misal kita cermati, penerimaan negara di tahun lalu itu sekitar 2.999 triliun. Kemudian di tahun depan itu diproyeksikan sekitar 3.005 triliun. Nah, tetapi dengan pendapatan itu di aspek foreign debt atau utang luar negeri, itu anggaran ada sekitar 45 triliun. Maaf, 45% dari 3.005 triliun itu yang harus digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri itu.
itu ada di sekitar angka 1.350 sampai 1.400 triliun. Artinya bahwa hal itu akan berdampak signifikan terhadap APBN di Indonesia. Nah, belum lagi kemudian nanti akan ada transfer daerah ya, melalui DAU, DAK itu di angka sekitar 25%, 26%. Maka kemudian hal ini menegaskan bahwa dalam aspek ruang fiskal di Indonesia memang sedang kurang optimal. Ekonomi negara, ekonomi dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Nah, kaitannya terkait dengan konteks geopolitics ini, kita belajar dari apa yang terjadi kemarin di perang antara Rusia dan juga Ukraine. Perang terjadi di Eropa Timur, tetapi kemudian terbukti mampu menghadirkan disrupsi ekonomi global. Karena rantai pasokan luar biasa. Dan impact-nya di Indonesia juga terdampak. Harga BBM meningkat, kemudian harga-harga komoditas juga meningkat, dan kemudian fluktuasi rupiah juga terdampak. Nah, hal sama saat ini juga sedang mengalami situasi yang istilah teman-teman di kajian International Studies itu VUCA, volatile, uncertainty, dan banyak ketidakpastian ke depan. Karena memang situasi terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina, terutama awalnya di jalur Gaza. Tetapi kalau misal kemudian kita cermati saat ini terjadi perluasan sampai kemudian melibatkan Iran dan juga Lebanon. Pertarungannya kemudian apakah akan ada erratic leader? Erratic leader, pemimpin yang tidak mudah diterka sehingga kemudian dia mampu melakukan apa yang disebut dengan strategic miscalculation. Nah, kalau misal kemudian Iran kemudian kemarin melakukan serangan kepada Israel, kemudian Benyamin Netanyahu sendiri kemudian melakukan ancaman untuk melakukan serangan balik. Dan kalau serangan balik itu menggunakan mass destruction weapon, dalam konteks ini nuklir, maka ini akan menciptakan sebuah ancaman luar biasa. Ataupun kalau misal tidak nuklir, dia melakukan serangan terhadap terusan Suez, maka impact-nya akan terjadi disrupsi luar biasa dalam konteks ekonomi global. Dalam konteks komoditas tertentu saja, misalnya bicara tentang minyak, bicara tentang gas, tentu impact-nya luar biasa. Pertanyaannya, dengan kondisi fiskal kita yang sedang kurang baik-baik saja, kalau misal situasi itu terjadi, apakah negara memiliki kapasitas untuk memberikan subsidi kepada kebutuhan subsidi kita dalam konteks BBM, yang impact-nya bukan hanya pada masyarakat, tetapi juga pada korporasi dan lain sebagainya. Nah, ini situasi ekonomi dunia dan juga Indonesia yang akan sangat ditentukan oleh situasi global saat ini. Nah, itu yang tampaknya menjadi concern betul. Pak Prabowo dengan latar belakang militer, dia juga memahami konteks dinamika geopolitics, tampaknya cukup sensitif. Nah, oleh karena itu, hal ini terkait dengan pesan Pak Prabowo ke sejumlah calon menteri kemarin yang juga fokus untuk menyampaikan hati-hati dengan kebocoran APBN. Karena situasi fiskal kurang memadai, kemudian jangan sampai kebocoran semakin meluas terjadi, dan impact-nya kalau misal ada uncertainty dalam konteks ini, jangan sampai kemudian impact-nya terjadi secara mendasar pada ekonomi Indonesia ke depan. Baik, tantangan ekonomi memang dihadapi Indonesia, Pak Wihadi, apalagi sejalan dengan konflik geopolitik yang saat ini juga sedang mengemuka. Nah, bicara mengenai keuangan dari negara kita, bicara juga mengenai anggaran, adanya jumlah menteri yang semakin membengkak, pemekaran dari kementerian ini tentunya juga membutuhkan anggaran yang begitu besar, Pak Wihadi. Kita harus melihat bahwa pembengkakan menteri ini bukan berarti bahwa membuat unit-unit kerja baru, tetapi justru pemecahan daripada kementerian-kementerian ini adalah justru lebih memfokuskan dan mengefektivitaskan kementerian-kementerian yang dirasa tidak efektif dalam hal-hal tertentu. Jadi hal yang misalnya kita melihat bahwa ada satu kementerian yang harusnya bisa berkonsentrasi menjadi dua misalnya koperasi dan UMKM misalnya. Dan koperasi dan UMKM, jadi menterinya pada saat mana yang harus diprioritaskan, UMKM atau koperasi. Kadang-kadang hal ini akan menjadi sesuatu yang rancu, sesuatu hal yang kadang-kadang kementerian itu tidak fokus. Nah, disinilah yang harus kita lihat bahwa pemisahan kementerian ini adalah untuk bagaimana memfokuskan kinerja dan juga memberikan efektivitas daripada kementerian itu. Jadi ini bukan berarti menciptakan kementerian baru, tapi kementerian yang sudah ada itu kita akan lebih banyak dan kita lebih fokuskan dengan lebih membagi daripada kementerian-kementerian itu. Jadi inilah yang mesti harus dipahami bahwa seakan-akan bahwa kementerian itu akan membengkak. Kita tidak
tidak akan melakukan pembengkakan itu dengan membengkaknya APBN itu mengaruhi daripada ekonomi kita, asumsi kita. Bukan. Kita sudah menentukan APBN kita 2025 di 2024 ini dengan adanya angka baseline. Nah, angka baseline ini kan memang kita persiapkan di mana pada saat nanti kita ada kementerian-kementerian baru, dan ini dengan anggaran yang kita tahu bahwa anggaran yang sekarang kementerian itu adalah anggaran yang sangat minim karena baseline. Nah, pada saat nanti kita melihat bahwa normal anggaran untuk ke depan untuk operasional daripada kementerian itu sudah kita persiapkan. Jadi ini tetap bahwa kita menjaga APBN-nya ini dengan sangat hati-hati. Justru inilah kita melihat bahwa keberlangsungan, keberlanjutan daripada Pak Prabowo dan kehati-hatian Pak Prabowo dalam menentukan menteri-menteri ekonominya, ini kita semuanya lihat bahwa ini harus kita jalankan dengan benar-benar dan kita harus jaga namanya APBN kita. Jadi hal seperti ini sebenarnya bukan menjadi suatu isu yang seakan-akan kita memboroskan keuangan negara, bukan seperti itu. Tetapi kita justru memfokuskan dan mengefektifkan kementerian-kementerian yang mungkin kita lihat bahwa ini terlalu besar dan tidak fokus dalam bidang-bidang yang memang harus ditangani oleh mereka, karena banyaknya bidang dari kementerian itu yang harus dilakukan. Oke, baik Pak Wihadi, terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami, sudah bergabung dalam perbincangan kami. Kita akan terus tunggu Pak, termasuk juga rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, dan juga besok masih ada hari kedua pembekalan terhadap para calon menteri. Sekali lagi terima kasih, selamat malam Pak Wihadi. Dan juga Mas Seno, silakan penutup singkat Mas Seno. Saya rasa ini kalau bicara tentang nama-nama menteri yang muncul, ini kan ada ruang beberapa hari bagi publik untuk bisa membaca dan menanggapi nama-nama yang muncul. Beauty contest ini menunjukkan gitu ya, sebelum pelantikan di istana nanti yang hari H itu kemudian tinggal jalan. Maka kalau kita melihat komposisinya sekarang, ya tantangannya adalah apakah pada saat kemarin para menteri ini sudah menjabat, apakah tidak ada PR? Pasti ada banyak PR. Dan catatannya saya rasa baik dari pakar ekonomi maupun dari pemerhati demokrasi, saya rasa ada cukup banyak catatan tentang bagaimana di pemerintahan kabinet yang lalu saja ada PR-PR yang belum tuntas. Di demokrasi kita lihat ada backsliding demokrasi, banyak kalangan perguruan tinggi dan elemen civil society yang memberikan peringatan darurat. Di soal ekonomi juga kita melihat ada penurunan angka kelas menengah yang menjadi golongan prekariat atau menjadi semakin rentan, apalagi pasca situasi COVID. Lalu bagaimana kemudian kita juga punya problem terkait dengan hutang di ekonomi. Dalam persoalan tersebut saya rasa dream team yang berusaha dibangun Pak Prabowo ini kan ada nama-nama orang lama yang itu sebelumnya juga kita sudah tahu. Artinya metodenya adalah metode keberlanjutan. Apakah metode keberlanjutan itu akan bisa memberikan suatu terobosan solusi atau tidak? Ini yang menjadi harapan bagi kita. Dan alat ujinya sebenarnya adalah bukan sekarang, tetapi pasca nanti sudah bekerja 1-2 bulan ke depan, apakah bisa bekerja efektif sesuai dengan yang disampaikan atau tidak? Persoalannya kan kita tidak mau mengulang masalah yang sama, reshuffle berulang-ulang, gonta-ganti bongkar pasang kabinet, seperti pemerintahan yang lalu. Itu catatannya. Baik, Mas Seno terima kasih, Mas Umam terima kasih. Sampai juga kita lihat di layar kaca, ini kembali ke pulang, satu persatu para calon menteri meninggalkan tempat kediaman Prabowo Subianto di Hambali.